Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Penjabat Bupati Buleleng, Bapak Insinyur I Ketut Lihatnyana MMA. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bapak Made Astike, SPD MM. Yang kami hormati, narasumber kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022. Pertama, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, SIP MSI. Kedua, Camat Sukesade, Bapak Dr. Randos Igusti Ngurah Suratnyana. Ketiga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Agus Jaya Sumpena, SE. Yang kami hormati, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, Bapak Dr. I Gede Swinde, SAGMA, atau yang mewakili. Yang kami hormati, para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang kami hormati, Ibu Kepala P3M Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, beserta seluruh pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen beserta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dan hadirin peserta kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas soasong kerta waranugraha ide, kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada hari ini, Selasa 27 September tahun 2022, dalam acara kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dengan tema Pratistang Angge Melandepin Jenana Amertaning Buana, membersihkan diri, mempertajam pengetahuan, dan memberi kehidupan. Sebagai pembuka acara, marilah kita bersama menyaksikan tari penyambutan. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk petugas dipersilahkan. Hadirin dimohonkan untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan doa. Kepada petugas, disilakan. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Aditya Param Jotir Tejo Namostuti Suetu Apuan Kajo Madiasti Baskarayan Namostuti. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, Engkau penguasa alam semesta, bersinar suci, hormat kepadamu. Om Yang Widiwasa, yang duduk di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu. Anugerahkanlah pada kami sinar sucimu, agar kami selalu dapat menjalankan swadharma kami. Semoga hari ini, Selasa 27 September 2022, dalam acara pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja
dengan tema Pratisteng Angga Melandepi Jenana Amertaning Buana. Membersihkan diri, mempertajam pengetahuan, dan memberi kehidupan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas diri kami pada alma mater, bangsa, dan negara. Om Hyang Widi, yang maha bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenan-Mu. Karena Engkau Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur alam semesta ini. Om Hyang Widi, semoga acara ini dapat memberi arti lebih bagi kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Tuntunlah kami dari jalan yang tidak benar menuju yang benar, dari kegelapan menuju yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, bermartabat, dan berkarakter Trikaya Parisuda bisa terwujud dengan baik. Om Purnam Bawantu, Sriam Bawantu, Sukam Bawantu. Om Santi, 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 Om. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022. Kepada Ketua Panitia, disilakan. Kepada yang terhormat PJ Bupati Buleleng, yang kami hormati Koordinator Staf Khusus Kepresidenan, yang kami hormati Ketua Staf Empu Kuturan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang kami hormati Bapak Camat Sukosade, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing KKN, dan yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing KKN di desa, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa peserta KKN 2022. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kegiatan pembekalan KKN 2022 dapat dilaksanakan sesuai rencana. Terima kasih juga kami ucapkan pada berbagai pihak yang turut serta membantu hingga acara ini dapat digelar sesuai rencana. KKN merupakan agenda wajib tahunan pada perguruan tinggi. Kegiatan KKN bertujuan mengaplikasikan pengetahuan yang didapat mahasiswa di kampus ke kehidupan masyarakat. KKN tahun ini
mengambil tema Praktis Teng Angge Melandepi Jenana Amer Tening Buana, yang dapat diartikan membersihkan diri, mempertajam pengetahuan, dan memberi kehidupan. Pemilihan tema ini merupakan tindak lanjut konsistensi Staf Empu Kuturan Singaraja dalam memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Para hadirin yang kami hormati, KKN kali ini diikuti oleh 282 orang mahasiswa dari jurusan Dharma Sastra, jurusan Brahma Widya, jurusan Dharma Acarya, dan jurusan Dharma Duta, yang nantinya akan disebar ke dalam 15 titik lokasi. Adapun lokasi KKN kali ini yaitu Sidetape, Tiga Wase, Cepage, Pedawa, Banyusri, Mundek, Gobleg, Gesing, Wanegiri, Pancasari, Selat, Sangket, Panji Anom, Kubu Tambahan, dan Pejarakan. Anggaran penyelenggaraan kegiatan KKN 2022 bersumber pada dana DIPA tahun 2021. Sebelum kami akhiri laporan ini, kami selaku panitia KKN 2022 memohon kerjasama seluruh pihak yang hadir selama acara ini berlangsung. Ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Makna yang kita dapat ambil di sini ialah kegiatan ini kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Maka niscaya akan timbul hal-hal baik dalam kehidupan yang tidak akan terlupakan. Akhirnya kami atas nama panitia KKN 2022 Staf Empu Kuturan Singaraja mengucapkan permohonan maaf sebelum dan sesudah KKN ini berlangsung. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 kepada Bapak Dr. Made Sedana SPD MPD, dipersilahkan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ketua sedang bersama Bapak Dirjen di Lombok berkaitan dengan program akselerasi percepatan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Buleleng, Bapak Ketua mengapresiasi kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kehadirannya. Aplaus dulu buat Bapak Bupati. Yang tiang hormati Bapak Kadis Pemerintahan Desa, Bapak Camat Sukesade. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural di Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, panitia KKN, serta adik-adik sekalian, saudara mahasiswa
yang akan mengikuti KKN di beberapa desa di Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, Dangayu Bagia dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wase. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, serta sebuah pencerahan yang luar biasa. Masa depan adik-adik sekalian sudah ada tanda-tanda untuk ke arah yang lebih baik, dan kita dipertemukan pada ruangan yang luar biasa ini. Bapak Bupati yang Tiang hormati, kegiatan KKN kali ini merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa kami sebelum mereka menyelesaikan ataupun sebelum mereka melakukan riset, apakah dia dalam bentuk skripsi ataupun dalam bentuk project work yang lain. Bagi kami perguruan tinggi yang landasannya sudah jelas, ada Undang-Undang Sisdiknas, ada Peraturan Menteri, dan kita diatur oleh Peraturan Menteri Agama bahwa kegiatan KKN itu adalah kegiatan intrakurikuler yang wajib diberikan kepada mahasiswa sebagai sebuah mempelajarkan mereka atau memberikan pelajaran pada mereka kepada dunia nyata, yaitu di desa. Tujuan KKN ini bagi mahasiswa itu memperdalam penghayatan dan pengamalan tentang cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. Dan bagi mahasiswa juga bahwa KKN ini punya tujuan mengejawantahkan pengalaman belajar dan kuliah serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu saja Pak Bupati, tetapi bagaimana mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada secara pragmatis ilmiah. Kemudian KKN ini bagi masyarakat, apakah itu mitra perguruan tinggi ataupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, yaitu memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bagi kita di perguruan tinggi, bahwa KKN ini itu akan membawa perguruan tinggi, khususnya Staf Negeri Empu Kuturan, itu lebih terarah dalam mengembangkan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan monitoring pembelajaran. Sehingga kita dari kegiatan KKN ini bisa memotret kurikulum kita agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bapak Bupati yang Tiang hormati, ada beberapa hal yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan ini. Keberadaan Staf Negeri Empu Kuturan yang berada di Kabupaten Buleleng, dari sekian perguruan tinggi yang ada, jadi kalau negeri itu ada 2, Undiksa dan Staf Negeri, kemudian ada Panji Sakti, ada STIE, ada STKIP dan lain sebagainya. Tentu keberadaan perguruan tinggi ini tidak bisa lepas dari tujuan, visi, dan misi dari perguruan tinggi kita. Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, bermartabat, berkarakter Trikaya Parisuda. Bisa saya laporkan di sini Bapak Bupati bahwa kita ikut bertanggung jawab pada pembangunan Buleleng. Kita ikut berkontribusi secara positif terhadap pemerintah daerah Bali dan khususnya Buleleng. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa aktivitas kita. Selain kegiatan KKN, ini sebagai
bagian dari kepedulian kita untuk membangun desa, khususnya di bidang sumber daya manusia. Kita setah ini tahun 2023 nanti kita sedang menuju institut. Mudah-mudahan nanti adik-adik hari ini mungkin KKN Stah Negeri Empu Kuturan, nanti tamatnya Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Dan itu sudah jelas tertuang dalam RIP dan Renstra kami, bahwa Renstra kita 2020-2024 bagaimana perguruan tinggi ini berstandar nasional pendidikan tinggi menuju institut. Dan visible study-nya sudah dilakukan oleh tim kami. Pak Gubernur sudah nyata-nyata menyatakan bahwa siap mendukung, dan tentunya sudah barang tentu Bapak Bupati akan mendukung kita. Yang lain yang laporkan ke Bapak Bupati bahwa kita sedang berbenah untuk memenuhi standar-standar yang diperlukan sebuah perguruan tinggi yang ideal. Standar dosen sudah terpenuhi dari segi kuantitas dan kualitasnya. Tenaga-tenaga doktor sudah bermunculan. Ketika awal perguruan tinggi berdiri hanya ada 4 doktor, 1 guru besar. Tapi sekarang sudah ada 19 doktor. Dan mungkin segera juga akan lahir 1 guru besar lagi. Dosen kita itu 80% dosen muda dari 129 dosen. Yang sedang studi S3 juga cukup banyak, ada lagi 16 dosen yang studi S3, ada di luar Bali, di Gajah Mada, ada di UI, kemudian juga ada di UHN, di Udayana, dan tersebar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian dari standar sarana, kita sedang mempersiapkan gedung kuliah lantai 4. Jadi syukur sebuah reformasi hasilnya adalah ini, perguruan tinggi ini. Ini adalah buah dari sebuah reformasi. Betapa sulitnya ketika kita mengajukan sebuah perguruan tinggi negeri. Tetapi buah reformasi pemerintahan Jokowi mengabulkan, justru didorong sesegera mungkin menjadi institut. Bahkan asesor, jangan institut, langsung universitas. Nah, sarana ini kami sedang persiapkan, tanggal 28 ini serah terima hasil pekerjaan 100%. Ya. Kemudian tidak hanya itu saja Bapak Bupati, kami konsisten menjaga, melestarikan adat budaya Bali, khususnya Buleleng. Kita punya lab praktik keagamaan yang ukirannya style Buleleng asli. Parasnya itu atau batunya itu batu sangsit, tukang ukirnya juga orang sangsit. Dan Pak Gubernur sudah memastikan akan hadir tanggal 22 Oktober. Yang harap juga nanti Bapak Bupati bisa hadir, nanti undangan menyusul Pak. Karena Bapak Ketua sudah audiensi ke Pak Gubernur, siap hadir tanggal 22. Kita juga sedang mempersiapkan perluasan areal perkuliahan, areal kampus kita yang ada di Kresna akan segera dibuatkan master plan-nya, yang di Banyuning juga Pak Dirjen sudah berjanji, bahkan disupport oleh staf khusus Presiden bahwa tanah yang di belakang kampus itu segera untuk direalisasikan. Itu luasnya kurang lebih 4 hektar. Dan tahun 2023 itu
Kalau tidak ada kendala yang prinsip, tanah itu mudah-mudahan sudah menjadi areal pengembangan kampus Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang berikutnya, kami juga konsisten menjaga keseimbangan alam. Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Staf Khusus Presiden bekerja sama dengan Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja konsisten untuk melakukan aktivitas-aktivitas pelestarian lingkungan, termasuk tema KKN hari ini. Kita juga konsisten untuk membantu pemerintah daerah untuk menyediakan sumber-sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kami di Stah Negeri Empu Kuturan ada beberapa asesor pendidikan, ada fasilitator guru penggerak, dosen kami, kemudian ada di Pradah, kemudian di KMHDI, kemudian di PHDI, dan Bapak Bupati Agus Suradjana mempercayakan saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng. Jadi Dewan Pendidikan itu ada 3 dari kampus kita. Tiang sebagai ketuanya, Pak Purnomo sebagai sekretaris, dan satu lagi Pak Mardike. Itu artinya kami konsisten untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah ala kami, cara kami, yaitu mensupport SDM untuk ikut pada kegiatan-kegiatan dalam pembangunan Buleleng. Kita juga konsisten untuk mengawal visi misi Gubernur Bali Nangun Sat Kerti Loko Bali. Oleh sebab itu kami sampaikan kepada saudara mahasiswa bahwa dalam kegiatan atau merancang program-program di desa nanti, kami tidak menginginkan lagi bahwa mahasiswa itu hanya membuat pelang pembatas dusun, pembatas desa dengan menulis di sana KKN Stah Empu Kuturan angkatan 2022-2023. Kami juga tidak menginginkan bahwa saudara hanya diberikan tugas untuk menulis papan statistik di desa. Tetapi pada intinya bagaimana saudara memberikan sumbangan pemikiran sebagai komunitas ilmiah, sebagai komunitas akademik. Bagaimana saudara nanti mengedukasi masyarakat. Bagaimana juga saudara nanti peka terhadap perkembangan dan peka terhadap persoalan-persoalan global. Salah satunya adalah lingkungan. Riset terakhir menyebutkan 10 tahun lagi kita ini akan mengalami kenaikan suhu bumi 2-3 derajat Celcius. Bayangkan kalau saat ini misalnya suhunya 28, sekitar 28, 29 atau 30, nanti akan 33 setiap 10 tahun. Bagaimana persoalan lingkungan ini adalah persoalan global yang menjadi titik atau fokus saudara untuk menyelesaikan bersama-sama dengan aparat desa dan instansi terkait. Apakah itu dalam bentuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya sampah plastik, bebas sampah plastik, bagaimana pentingnya untuk menanam pohon, dan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kembali kepada kearifan lokal kita. Imaluan tua-tua raga kalau memotong pohon pasti akan menanam di sampingnya. Memotong satu dia menanam lebih dari satu. Ya, bagaimana hutan-hutan kita sudah mulai habis. Air suatu saat menjadi sebuah barang yang sangat langka dan sulit untuk bisa kita dapatkan. Jadi program saudara orientasinya itu. Dan support
juga program-program pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya bidang pendidikan. Ya, ada program meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Bantu anak-anak sekolah TK, SD, SMP sesuai dengan bidang ilmu saudara. Bantu guru-gurunya untuk melakukan diskusi-diskusi berkaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa Tiang sampaikan, dan sekali lagi Bapak Ketua menyampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak PJ Bupati, dan beliau akan segera menghadap Bapak sepulang beliau dari tugas luar. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan pembangunan Buleleng. Itu mungkin yang bisa Tiang sampaikan. Selamat mengikuti KKN. Jaga nama baik alma mater. Di dada Anda itu ada lambang Stah Negeri Empu Kuturan. Ya. Jadi setidaknya Anda harus bertanggung jawab terhadap logo itu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Kepada Bapak Wakil Ketua 1 Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, diharapkan untuk tetap di atas panggung karena acara dilanjutkan dengan pengalungan peserta KKN oleh Bapak Wakil Ketua 1 didampingi oleh Ibu Kepala P3M Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Kami mengundang Ibu Kepala P3M Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja beserta perwakilan peserta untuk naik ke atas panggung. Diikuti oleh peserta lainnya untuk mengalungkan kartu tanda peserta KKN. Dimohonkan kepada Bapak Wakil Ketua 1, Ibu Kepala P3M Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, beserta peserta perwakilan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yakni sambutan dari penjabat Bupati Buleleng sekaligus membuka kegiatan pembekalan KKN Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022 kepada Bapak Insinyur Iketut Lihatnyana MMA, dipersilahkan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan, sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, beserta segenap jajaran Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan. Yang saya hormati juga dari Kades PMD, beserta, karena ini KKN soalnya makanya PMD yang gini. Setelah itu Kades Pendidikan hadir,
Camat Sukesade, panitia atau dosen pembimbing dari KKN ini pada tahun ini. Setelah itu yang saya banggakan mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Tepuk tangan dulu semuanya. Pertama-tama marilah kita mengaturkan pangenjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita mengaturkan puja pengastuti dan sesanti angayu bahagia, karena pada hari ini kita telah diberikan anugerah yang berlimpah. Paling tidak kita telah diberikan kesehatan, sehingga bisa berkumpul bersama dalam rangka pembukaan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja pada tahun 2022 ini. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, kalau dulu saya di Denpasar, saya sering memberikan pembekalan ini kepada mahasiswa Universitas Udayana, Pak. Saat itu kedudukan saya adalah Kepala Dinas PMD. Selanjutnya saya juga menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, memberikan juga sering kuliah kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan sekarang kita di sini bertemu dengan adik-adik mahasiswa sebagai penerus pembangunan kita, khususnya yang ada di Buleleng, yang tentunya sesuai dengan namanya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri. Ada kalimat sakral di sana itu, lelangit kita, yaitu Empu Kuturan. Empu Kuturan, Tabik Pukulun, beliau telah memberikan pondasi, telah mewariskan sebuah tatanan kehidupan, kerama Bali, sehingga bisa eksis sampai dengan sekarang ini. Sehingga kalau saya sendiri, mohon maaf Pak Wakil Ketua, kalau menyebut Empu Kuturan, badannya rasanya merinding. Oleh karena itu, menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, maka kita harus juga bisa mencerminkan tata kehidupan kita pada sebuah nilai-nilai keagamaan yang kalau kita kaitkan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kertilo ke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa dan seluruh jajaran itu harus bisa mencerminkan nilai-nilai Satkerti. Nilai-nilai yang mengedepankan sebuah kedamaian. Nilai-nilai yang memperhatikan alam. Nilai-nilai yang memperhatikan budaya kita. Karena kalau kita bicara masalah Bali secara utuh, ada 3 komponen: alam, manusia atau krama, dan budaya. Disinilah arti penting dari sebuah perguruan tinggi yang kita banggakan dan memiliki arti strategis bagi krama Bali, Pak. Ini saya ada arti strategis bagi krama Bali. Oleh karena itu, di samping Sekolah Tinggi Agama Hindu sebagai sivitas akademika yang memiliki 3 aspek, pendidikan atau tridharma perguruan tinggi,
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Semua itu terkemas dalam satu kesatuan. Inilah kuliah kerja nyata ini. Saya setuju Pak, kalau saya dari dulu, zaman saya KKN Pak, itu kalau tidak bikin tapal batas, nggak abdol katanya. Sekarang udah nggak zamannya itu. Saya juga berharap kepada Bapak Wakil Ketua, mohon nanti disampaikan kehadiran perguruan tinggi ke desa itu harus melakukan sebuah aktivitas problem solving. Memecahkan sebuah persoalan permasalahan di desa. Jangan best practice. Kalau best practice kita hanya meniru keberhasilan dari sebuah tempat, tetapi kalau problem solving kita menjadi obat untuk bisa memecahkan persoalan yang ada di desa. Oleh karena itu, kalau kami memberikan pengarahan dulu di sana adalah sebelum KKN kita harus mengidentifikasi apa persoalan-persoalan yang ada di desa sebagai lokasi atau lokus dari KKN itu. Sehingga arti penting kita turun ke desa itu paling tidak bisa memberikan kontribusi atas pembangunan di desa. Karena desa adalah sebuah entitas pemerintahan. Dari tata dan sistem pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dan desa itu adalah wadah dari seluruh program. Oleh karena itu, desa itu kalau desa itu maju, maka itu mencerminkan kemajuan sebuah pemerintahan kabupaten, Pak. Kalau kabupaten semua maju mencerminkan provinsi. Kalau provinsi maju itulah kemajuan dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pada waktu saya jadi Kadis PMD saya selalu membuat moto bahwa kalau saya dulu Kadis PMD, kalau sekarang di Buleleng, Buleleng ini bersinar bukan karena lampu-lampu di kota Singaraja ini. Tetapi mari kita buat Buleleng ini bercahaya karena lilin-lilin di desa itu. Oleh karena itu, hidupkanlah lilin-lilin di desa itu dengan kehadiran mahasiswa KKN ini. Oleh karena itu juga saya juga berpesan kepada adik-adik mahasiswa. Jadilah manusia yang berkarakter. Jadilah manusia yang memiliki sebuah identitas dan diperlukan oleh orang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan tema di sini, pratisang angge melandepi jenane amurting buane. Itu luar biasa maknanya. Tidak akan pernah kita berhenti untuk mengisi diri. Pada saat kita sudah mengisi diri kita, pada saat itu kita akan menggunakan semboyan filosofi kita. Padi, beras, nasi. Kalau padi diolah menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Yang setiap hari kita makan, mari kita coba tuangkan sebuah filosofi itu. Bahwa saya berharap mahasiswa-mahasiswi staf negeri Empu Kuturan ini adalah padi, percaya diri mereka. Setelah itu dirubah menjadi beras, mari kita berpikir rasional, mengedepankan rasionalitas kita. Dari berpikir rasional itu, baru kita berpikir adalah nasi. Mari kita bekerja berdasarkan niat, ada dorongan dari dalam. Dan saat kita bekerja, ada A di sana, semua itu harus kita kemas, kita bungkus sebagai sebuah amal. Sebuah yadnya. Kalau pegawai negeri ada abdi negara di sini. Ada pengorbanan di sini. Setelah itu saat itu kita akan bekerja sungguh-sungguh. Dan dari semua itu, I itu adalah ibadah.
Ini jangan dicatat, ini nanti lupa nanti. Inilah yang saya sering lakukan untuk saya berikan untuk memotivasi adik-adik mahasiswa sehingga kehadiran kita, keberadaan kita memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya, Provinsi Bali pada umumnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa KKN ini memang menjadi salah satu kewajiban bagi mahasiswa sebelum dia menamatkan atau menyelesaikan pendidikannya, sebelum dia untuk melakukan penelitiannya, menyusun tugas-tugas akhirnya. Tetapi yakinlah apabila kita sudah berpikir bahwa kita datang kepada suatu desa, bahwa kita bisa menemukan persoalan-persoalan untuk bisa membangun sebuah tatanan yang ada di desa sesuai dengan kehidupan saat ini, perubahan lingkungan strategis. Saya yakin kita akan dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Sedikit dan terakhir kami berpesan bahwa adik-adik mahasiswa sebagai estafet dari kepemimpinan dan sebagai pelaku pembangunan nantinya, bahwa kita tidak bisa lupa dari sebuah perubahan lingkungan strategis. Apa itu? Digitalisasi. Zaman digitalisasi, zaman disruption, kita juga harus bisa menyesuaikan diri, mengisi diri kita sebelum kita nanti tertinggal digilas oleh sebuah perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, pada era digital ini, kita harapkan juga, mohon izin Bapak dosen semuanya, manajemen kampus juga harus berbasis digital. Jangan dunianya aja kita masuk digital, tetapi manajemen tata kelola belum menyentuh pada sebuah digitalisasi. Itu juga akan terjadi gap. Dan itu kami lakukan Pak di BKD Provinsi Bali, satu pun tidak ada yang menggunakan kertas. Dan itu akan memberikan sebuah evidence yang jelas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabel. Itulah harapan kami sangat bersandar ini, dan apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi, kami juga berdoa mudah-mudahan tidak lagi ke depan namanya sekolah tinggi, tetapi paling tidak adalah menjadi institut, setelah itu ke depannya lagi menjadi universitas. Yang kita banggakan ini, tepuk tangan untuk staf ini. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, akhirnya dengan memohon ke depan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan pada hari ini saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Bapak Penjabat Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Iketut Lihatnyane MMA. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh ketiga narasumber. Dimohonkan kepada Bapak Ibu yang memiliki kesibukan, dipersilakan untuk meninggalkan area acara.
baru ada live langsung. Ya, narasumbernya. Setelah itu baru keynote speaker bapaknya. Ya. Siap. Ntar saya yang di langsung kan semua kan? Marilah kita saksikan pemaparan materi pertama oleh iya kan udah duduk. Baru kita saksikan Iya, itu udah masuk ya. Kita sampai ini aja manggil sampai ke di situ nah. Kamu baca aja tuh dulu. Ini sampai ini. Oke. Bupati kursi yang soalnya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pemaparan materi oleh ketiga narasumber. Acara ini akan dipandu oleh dua moderator, yakni Bapak Nyoman Suke Ardiase MPD dan Bapak Wayan Karyarte S. Filha MAG. Kami persilahkan kepada Bapak moderator dan para narasumber, Bapak Dr. Igusti Ngurah Suratnyana dan Bapak Nyoman Agus Jaya Sumpena SE untuk menempati kursi yang telah disediakan di atas panggung. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan tahun 2022. Sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu keynote speak dari Koordinator Staf Khusus Presiden yang telah bergabung di ujung Zoom. Selanjutnya baru kita akan mendengarkan bersama pemaparan narasumber kita. Beliau ada Kadis ya, Kepala Dinas PMD. Di sebelah saya juga ada Camat Sukesade yang nanti akan menjadi partner teman-teman semua khususnya di Kecamatan Sukesade. Namun sebelum itu kita akan saksikan bersama-sama keynote speak dari Koordinator Staf Khusus Presiden Bapak Ari Dwi Payana yang telah bergabung di ujung Zoom. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Om Swastiastu, Om Alagunamastu, Namo Buddhaya, Saraswati Dipati Namasaha. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1, para dosen, mahasiswa, dan juga para narasumber, moderator, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sesanti yang bahagia kita hasilkan dalam hadapan bersama para mengkawi dan bertara kawitan sama-sama yang maksas langsung bertemu mudah-mudahan kita bisa bertemu maupun dalam cara virtual ya. Mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung dalam pembukaan KKN Staf Kuturan 2022 hari ini. Semoga kasih saya hubungannya berlimpah kepada kita semua sehingga Anda para mahasiswa yang akan KKN kita persilakan kekuatan untuk menjalankan bakti Anda kepada masyarakat dan juga pada umat agama dan negara. Pertama saya mengapresiasi tema yang diangkat oleh Staf Kuturan dalam KKN tahun ini yang mencerminkan satu visi untuk membangun manusia Hindu ya, manusia takwa. Ada prastis Anda untuk menyucikan diri, saya kira itu menunjukkan bahwa yang kita bersihkan bukan hanya badan, tapi juga membersihkan budi kita, membersihkan hati kita, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang punya integritas, mempunyai kesucian.
Yang kedua, melandapkan jenana. Ini juga sangat penting dalam kasanah literatur Hindu karena konsepsi tentang pengetahuan itu harus terus dipertajam, sehingga kita juga punya apa yang kita sebut sebagai tumpak landap. Kadang kita sering melihat tumpak landap itu hanya rerainan untuk sarung landap yang bahan tajam. Tapi sesungguhnya landap itu sesungguhnya terkait dengan pengetahuan kita, dan itu sebabnya mengapa kemudian jenama itu harus terus dipertajam gitu. Tetapi puncaknya bukan sekedar kita mengetahui, tetapi kita juga bisa secara bijaksana dengan hati yang suci itu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Dan yang terakhir, Ahmad Tani Buana ini juga salah satu misi yang penting, karena tujuan dari melandepin jenazah itu tidak berhenti pada untuk diri sendiri, tetapi juga untuk alam semesta, untuk Buana, untuk kehidupan. Dan saya kira ini menjadi bagian dari visi besar yang harus dibangun oleh manusia Hindu, manusia Papua, termasuk juga mahasiswa staf Ampukuturan. Yang kedua, saya ingin juga mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh kenapa sih ada PKN ini ya. Dan tentu banyak yang belum tahu sejarah kelahiran dari kuliah kerja nyata ini. Sesungguhnya kuliah kerja nyata ini inisiasi awalnya itu muncul di Universitas Gadjah Mada tahun 1951. Kemudian munculnya sederhana sebenarnya. Waktu itu universitas atau kampus waktu itu tidak ingin terisolasi dengan persoalan-persoalan masyarakat. Ada problem mengenai kebodohan, akses pendidikan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Kemudian waktu itu Universitas Gadjah Mada, Universitas waktu itu ya, mengerahkan tenaga mahasiswa untuk menjadi guru di sekolah-sekolah di lingkungan sekitar universitas maupun di desa-desa. Itu saya kira salah satu dasar mengapa kemudian universitas itu menjadi universitas perjuangan, menjadi universitas yang tidak berada di Menara Gading, tetapi menjadi bagian dari cara kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Ini berkembang terus dari 1951, kemudian tahun 71. Nah ini lahirnya KKN ini, istilah KKN ini tahun 71. Ada yang namanya Profesor Kusnazir Hagusinantri, waktu itu dia adalah Dirjen di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan, dan setelah itu dia adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. Beliau membuat satu inisiasi yang kita sebut saat ini sebagai KKN. Awalnya di 3 universitas ya, ada Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin. Saya kira ini diambil inspirasinya dari pengerahan tenaga mahasiswa tahun 1951 itu. Dan kemudian berkembang luas, kemudian sampai kita kenal sekarang ini dengan KKN. Hampir ada di semua universitas di Indonesia ya, ada KKN. Itu inisiasi awal memang Universitas Gadjah Mada, dan juga diterapkan di beberapa universitas dan kemudian diperluas. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa KKN yang saya hormati, tentu menarik sekali kenapa dinamakan kuliah kerja nyata. Ini menurut saya salah satu yang memiliki akar makna yang sangat dalam. Penamaan tentang kuliah kerja nyata ini. Kuliah itu, mengapa ini disebut kuliah? Kenapa tidak kuliahnya di kampus saja? Kuliahnya juga di tempat-tempat di luar kampus. Karena kita menyadari bahwa proses belajar, terutama dalam konteks Hindu, Brahmacari itu adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti. Dan proses tidak pernah berhenti itu tidak hanya dalam konteks kehidupan di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Dalam tanda-tanda kehidupan proses belajar terus berjalan. Nah, yang menarik tadi adalah proses belajar itu tidak hanya pada proses perkuliahan.
tidak hanya kita dapatkan belajar dari guru pengajian, ya, tetapi kita juga bisa belajar dari orang-orang di luar sekolah atau di luar kampus yang memiliki pengetahuan. Makanya kita mengatakan dalam konteks ini sebenarnya semangat untuk KKN ini mempunyai visi dalam metode pendidikan saat ini, dalam era diskusi saat ini kita belajar di mana saja, kapan saja, pada siapa saja ya. Karena kalau Anda buka di internet, kita bisa belajar dari siapa saja. Setiap hari kita bisa belajar sejarah itu dari YouTube. Dan kita bisa tahu tentang berbagai ilmu dari tayangan-tayangan di internet. Nah, itu menunjukkan bahwa proses belajar itu sangat luas. Bahkan kita bisa belajar dari alam semesta ini. Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam Presiden Jokowi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mendorong apa yang disebut dengan merdeka belajar. Kita berdek menjadi manusia yang merdeka, bisa belajar pada setiap saat. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman yang KKN saat ini untuk rendah hati, belajar pada masyarakat, belajar pada alam, belajar pada kebudayaan hidup dalam masyarakat. Jadi tugas Anda semua sekarang ini adalah justru belajar. Belajarnya tidak di kelas, tapi belajarnya di alam, belajarnya di masyarakat. Karena kita sudah pasti ketika Anda belajar di dalam masyarakat, itu Anda bisa menggali dan menghayati local knowledge, local wisdom. Jadi mahasiswa staf kekulturan sebaiknya ketika Anda KKN gitu, Anda turun dengan kerendahan hati mau belajar pada masyarakat. Anda menggali, menemukan dan memperkuat informasi yang ada, pengetahuan-pengetahuan lokal yang muncul. Saya kira banyak sekali local wisdom yang juga ada dalam masyarakat. Anda datang ke berbagai wilayah di Kalimantan itu semua yang ada dalam masyarakat itu seperti sastra yang hidup, sastra yang dijalankan. Kalau Anda melihat berbagai upacara, Anda melihat berbagai dreste yang muncul, apakah itu lokal dreste, kudu dreste, desa dreste yang ada di sebuah wilayah, itu Anda akan bisa menemukan di sana ada sastra, di sana ada takwa. Nah, oleh karena itu prinsip pertama dari ketika Anda KKN, pertama adalah semangat Anda untuk belajar terhadap apa yang ada di dalam masyarakat, belajar apa yang ada di dalam alam, belajar tentang kearifan lokal yang ada, sehingga Anda bisa menemukan itu sesuatu yang bermakna di dalam masyarakat dalam alam. Saya sangat mengagumi tanah kebudayaan yang muncul dalam peradaban Bali Utara. Kalau kita lihat dari Gilimanuk, melihat banyak sekali pengetahuan yang kita bisa dapat di masa lalu. Ya. Peradaban Bali Utara di masa lalu ada di Gilimanuk. Anda bisa main ke museum Gilimanuk, Anda ketemu di sana beberapa hal yang menarik terkait dengan peradaban kita di masa lalu. Kemudian ada Labuan Haji, masuk ke Tamblingan, juga ada bentang peradaban yang luar biasa. Kemudian ada ke Sidetape, Tidowase, dan Tegawe, itu juga banyak sekali hal-hal yang menarik, kearifan lokal yang kita muncul. Kemudian kita masuk ke timur lagi, kita masuk dari Jumlah sampai ke Kudangan, itu adalah satu koridor penting dalam peradaban Bali yang kita bisa lakukan. Jadi prinsip dasarnya sekali lagi Anda harus mau belajar tentang apa yang ada di dalam masyarakat, apa yang ada di dalam kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat, dan juga Anda juga bisa belajar dari alam dan bagaimana manusia menghargai dan menghormati alam sekitar. Local knowledge dan local wisdom itu yang kemudian harus Anda temukan dan kemudian Anda selalu gunakan untuk menjadi bagian dari hal yang kedua. Setelah kuliah Anda perlu kerja. Kerja itu
prakerti. Dalam kasanah banyak literatur, kalau Anda punya ilmu, Anda punya pengetahuan, kalau tidak diwujudkan dalam kerja, dalam karya, dalam yatnya, itu pengetahuan Anda tidak akan berguna. Oleh karena itu prinsip kedua dalam KKN adalah bukan hanya Anda kuliah, tetapi Anda kerja. Karena Anda berprakerti, Anda beryatnya. Nah, tentu kita dalam menjalankan prakerti itu tidak sembarangan. Ada banyak bagian dasar yang penting ketika Anda ingin melakukan prakerti di desa lokasi Anda KKN. Yang pertama ya tentu Anda semangatnya tadi mengambil dari pelajaran kuliah tadi. Anda kuliah dalam bahasa tadi pemetaan masyarakatnya, Anda tahu apa yang menjadi local knowledge-nya, Anda tahu apa yang menjadi local wisdom-nya, siapa local genius-nya. Setelah Anda tahu, Anda bisa mengetahui juga problematika yang Anda dihadapi oleh masyarakat, masalah-masalahnya yang muncul di dalam masyarakat, baru Anda bicara soal prakerti. Prakerti itu kerja. Nah, tentu kerja itu adalah pemberdayaan. Jadi kita tujuannya dalam KKN itu membuat yang belum berdaya menjadi berdaya, yang belum kuat menjadi kuat, yang lemah menjadi kuat, yang kurang cepat terlambat menjadi lebih cepat. Itu yang disebut dengan pemberdayaan. Bukan memperdaya, itu beda. Jadi kalau Anda ke desa niatnya memperdaya itu beda sekali. Hanya untuk orientasinya untuk kepentingan Anda untuk dapat nilai KKN, dan itu tujuan Anda ke desa melalui KKN itu adalah memberdayakan sehingga berdaya. Jadi dengan kuliah tadi Anda kerja untuk memberdayakan masyarakat. Adalah memberdayakan masyarakat itu ada ilmunya. Jadi memberdayakan itu harus betul-betul Anda berawal dari partisipasi. Jadi jangan memberdayakan itu berdasarkan apa yang ingin Anda lakukan, tetapi memberdayakan itu berdasarkan melibatkan orang-orang yang Anda akan ada untuk berdaya. Jadi prinsip penting ini. Jadi kalau Anda ingin memberdayakan masyarakat di lokasi KKN, itu Anda harus membuka ruang partisipasi, mengajak orang berkolaborasi, kemudian memperkuat sinergi. Jadi nggak mungkin Anda akan merubah orang menjadi berdaya itu kalau Anda meninggalkan orang itu. Jadi ini kan bukan Anda seorang juru selamat gitu, bukan pahlawan. Anda hadir di desa itu untuk mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan cara mereka, untuk mereka. Ini prinsipnya, dari, oleh, dan untuk. Jadi yang sudah partisipasi itu kurang lebih dalam bahasa saya, Anda tahu masalahnya, Anda ingin mengajak orang untuk berdaya, untuk menjadi problem solver, bisa menyelesaikan masalah mereka, maka Anda harus melibatkan dari, itu artinya masyarakat harus terlibat bersama-sama, oleh mereka, dan kemudian untuk mereka. Jadi dengan prinsip seperti itu Anda akan mendorong ruang partisipasi sekaligus kolaborasi, gotong royong sebagai prinsip. Jadi saya dengan dua ya, kuliah sudah, kerja sudah, nah yang tiga adalah nyata. Mengapa disebut KKN, bukan kuliah kerja saja? Nah ini penting sekali. Kita ada prinsip nyata. Nyata itu artinya kita ingin melakukan pemberdayaan itu yang betul-betul berdampak pada masyarakat. Bukan sekedar sesuatu yang seremonial begitu, atau artificial itu hiasan seolah-olah, tapi nyata. Nyata itu konkret, impactful. Jadi kalau Anda ingin membuat KKN yang betul-betul KKN, kuliah kerja nyata, nah,
kan betul-betul harus impactful. Nah, impactful ini atau berdampak ini menjadi penting sekali. Anda bicara soal bagaimana persoalan-persoalan yang tadi ditemukan dalam masyarakat itu bisa secara bersama-sama dihadapi untuk secara nyata ada solusi. Jadi harus bicara soal outputnya apa dan juga dampak outcome. Jangan sekedar KKN itu hanya laporan di atas kertas gitu ya. Anda membuat laporan mengarang bebas, bagus sekali, dosen Anda membaca laporan Anda seolah itu selesai. Tetapi yang penting dari KKN itu nyata gitu, sesuatu yang nyata, impactful. Nah, sederhana saja. Tadi sudah diberikan beberapa penjelasan yang menarik. Kalau KKN STAN Pekulturan setidaknya bisa mengkonservasi dua hal. Satu, konservasi budaya, yang dulunya memang kita punya heritage, punya sastra, manuskrip, ataupun knowledge, local knowledge yang ada yang selama ini terpendam, tidak diketahui masyarakat, Anda coba konservasi. Seni-seni tarian yang dulunya tidak hidup tapi memang sangat baik bagi masyarakat, kemudian Anda hidupkan lagi. Yang ketiga, mungkin aja saku-saku cerita rakyat yang dulunya memang tidak terangkat dengan baik, kemudian bisa kembali Anda angkat untuk memberikan pemaknaan yang baru. Ini banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk konservasi budaya dan nyata bisa kita dampakkan. Karena apa? Kita tahu bahwa manusia Bali, manusia yang berbudaya, memang konservasi budaya itu sangat penting. Yang kedua, konservasi alam. Konservasi alam itu adalah sesuatu yang sangat spiritual, bukan propan menurut saya. Jadi yang kita sebut dengan propan itu sebenarnya di sisi tertentu ada sisi spiritual. Seperti misalnya konservasi alam dan lingkungan. Banyak yang kita bisa kerjakan. Tadi sudah disampaikan soal fenomena climate change dan dampak. Kita ada problem mengenai air, kelangkaan air, krisis air, dan juga ada masalah mengenai soal pencemaran lingkungan. Nah, ini harus kita selesaikan. Ada banyak cara untuk menyelesaikan soal itu. Satu cara yang penting sebenarnya dalam semua cara itu adalah edukasi. Jangan lupakan itu, karena memang edukasi itu adalah cara kita untuk melakukan sesuatu itu yang menanam secara jangka panjang. Karena edukasi itu akan membuat orang menjadi sadar tentang sesuatu yang harus mereka lakukan. Nah, konservasi alam bisa kita lakukan dengan berbagai cara, bisa dengan menanam pohon, bisa dengan membuat satu TPS 3R ya, yang sekarang ini sudah banyak di Bali. Kemudian juga bagaimana penyelesaian sampah Hokokaro di Puro kita selesaikan. Itu pencemaran bisa diselesaikan dalam banyak hal. Termasuk juga bagaimana kita mendorong untuk menyelamatkan tanah tamblingan, menanam pohon, dan lain-lain. Itu saya kira satu langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Tapi ingat bahwa melakukan gerakan pemberdayaan untuk mendapatkan sesuatu yang nyata itu memang perlu waktu. Kita harus ada edukasinya, ada advokasi melalui sebuah upaya untuk membuat paradigma, membuat konsensus dalam masyarakat supaya kita bisa mengatur kehidupan lebih baik dan lain-lain. Jadi ada berbagai langkah yang kita bisa lakukan. Tapi ingat, dan ini mungkin juga untuk staf Pekulturan, bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat itu secara instan. Kita tidak bisa hit and run. Hit and run tahu kan? Sekali pukul, lari. Kita harus punya kerangka penyelesaian masalah ini secara komprehensif, integrated, dan juga sustainability-nya ada. Jadi karena itu saya berharap lokasi KKL-nya kalau bisa ada satu tempat yang secara terus-menerus, secara integrated itu dilakukan pemberdayaan. Dan itu bisa dilakukan secara berbagai pendekatan. Teman-teman yang yang tahu tentang pendidikan masuk di dunia pendidikan, yang tahu tentang teknik
bicara soal tata kelola atau bahkan secara teknis masuk. Jadi ini juga kongruen dengan berbagai strategi pemberdayaan yang integrated yang harus dilakukan di desa. Saya sedang mengembangkan satu model pemberdayaan yang sifatnya integrated. Jadi semua aktor terlibat dari Pemda, BUMN, swasta, kampus itu punya satu tempat yang kemudian dijadikan semacam lokus pemberdayaan, sehingga ada sesuatu yang bisa jelas kita ukur tambah nyatanya tadi. Nah, kalau bisa Staf Kultura punya satu atau dua daerah atau berbagai daerah, berapa daerah yang secara terus menerus dikawal dari awal sampai akhir dengan melibatkan berbagai stakeholders. Jadi satu prinsipnya, jangan pernah lakukan sendiri, mahasiswa harus bekerja sama dengan berbagai stakeholders, bisa mengundang pemerintah daerah untuk terlibat, bisa mengundang swasta untuk terlibat, bisa mengundang NGO untuk memberdayakan itu. Tapi Anda punya kerangka yang lebih jangka panjang untuk proses pemberdayaan. Dengan cara seperti itu, kita bisa nyata. Nah, itulah sebabnya mengapa saya mulai hal yang sederhana. Sekali lagi saya ingin mengulang untuk teman-teman mahasiswa KKN, satu, anak sedang kuliah, tetapi kuliahnya bukan dengan dosen, kuliahnya dengan para maestro, kuliahnya pada tokoh masyarakat, kuliahnya pada orang-orang bahkan petani di desa. Anda tahu tentang dari pemangku, Anda kuliah di sana. Kemudian Anda belajar tentang bagaimana leluhur kita mewarisi konsep pengetahuan yang sangat baik untuk kita revitalisasi. Yang kedua, kerja. Anda harus melakukan sesuatu praktik sehingga Anda bisa melakukan dengan baik apa yang sudah Anda dapatkan ilmunya di kampus maupun di luar kampus, ilmunya diterapkan. Orang Jawa sebut ngelmu itu ngelakoni katulaku, katanya. Ngelmu itu berilmu, menuntut ilmu harus kita lanjutkan sampai dia menjadi laku, menjadi praktik. Nah, di Bali kita juga banyak sekali kan depan lokal. Kami Gunung Widyo, saya waktu Gunung Widyo itu kita juga bicara soal bagaimana ilmu itu harus menjadi praktik. Yang ketiga, nyata. Bagaimana membuat apa yang kita kerjakan sesuatu yang sifatnya impactful, nyata perubahannya, dan itu kita nggak bisa sendiri, kita ajak semua orang terlibat untuk menyelesaikan masalah itu, dan tentu saja tidak jangka pendek, tapi jangka panjang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi Anda semua. Jadikan ini KKN ini bukan sebagai sesuatu yang membuat Anda tersiksa dengan KKN ini, sesuatu yang menggembirakan karena Anda bisa melakukan sesuatu, kuliah dan juga berbuat bagi kebaikan masyarakat. Saya yakin dengan cara seperti itu maka tujuan praktis Angger melanggapi pidana maka tujuannya itu akan bisa tercapai. Saya akhiri dengan para santi, Om Santi. Om. Terima kasih Pak Ari Dwi Payana atas keynote speak yang diberikan hari ini. Tentu itu bisa kita jadikan sebuah tuntunan nanti ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Sekedar pemberitahuan bahwa beliau di tengah-tengah kesibukannya di istana meluangkan waktunya untuk hadir memberikan keynote speak di di tengah-tengah kita. Ini tentu kebahagiaan kita bersama. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau yang telah memberikan pesan-pesannya kepada kita. Terima kasih Pak Ari, Bapak Ketua tidak bisa ikut hadir pada kesempatan hari ini karena sedang berada di Mataram. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi oleh ketiga narasumber dalam acara pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan
kepada para narasumber oleh Bapak Ketua Panitia Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sekarang yang di belakang berdiri ya, semua kita foto bersama. Kelihatan enggak? Video sekarang ya, Empu Kuturan gas-gas ya, sekali. Ayo, Empu Kuturan gas-gas aja ya, biar lebih cepat. Kita hitung ya, 1, 2, 3, Empu Kuturan, gas, gas, gas. Demikianlah rangkaian acara pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja tahun 2022 dengan tema Pratistang Angga Melandepi Jenana Amartaning Buana membersihkan diri, mempertajam pengetahuan dan memberi kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah men-sharing pengetahuan yang berharga bagi seluruh peserta pembekalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta yang telah memberikan atensi dan dukungan terhadap penyelenggaraan acara ini. Dan di akhir sesi, kami tutup acara ini dengan menghaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.